الهجرة رحلة هادينا. Orang yang wafat di hari Jumat atau malam harinya, maka Allah jaga dia dari pertanyaan kubur. Jadi Allah tidak izinkan munkar nakir untuk melakukan interogasi keimanan, pertanyaan-pertanyaan tauhid, ujian-ujian kubur kepada ahli kubur. Jadi betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab yang membahas tentang kematian, yaitu Syarhus Sudur yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih berada pada bab orang-orang yang tidak mendapat pertanyaan kubur. Saya bacakan hadisnya. Wa akhraja Ahmadu wa Tirmidzi wa hassanahu. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dan dibukukan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Kemudian Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Wa Ibnu Abid Dunya wal Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abid Dunya dan Imam Al-Baihaqi. An Ibni Umar qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, tidaklah setiap muslim, yamutu yaumal jumu'ati, dia wafat pada hari Jumat, au lailatal jum'ati, atau pada malam harinya, illa waqahullahu fitnatal qabri, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu keutamaan wafat di hari Jumat. Di Jumat yang lalu kita membahas keutamaan membaca surat Tabarok atau surat Al-Muluk, yang mana keutamaannya adalah dapat melindungi orang yang membacanya dari pertanyaan kubur. Nah, begitu pula dengan keutamaan wafat di hari Jumat. Orang yang wafat di hari Jumat akan dilindungi dari fitnah kubur, dari pertanyaan kubur. Bagaimana penjelasan hadisnya? Sekarang akan kita bahas. Wa akhraja Ahmad, hadis ini diriwayatkan dan juga dibukukan. Jadi kalau lafadznya akhraja berarti selain meriwayatkan juga membukukan.
Beda kalau sekedar rawahu, meriwayatkan, itu belum tentu membukukan. Imam Ahmad di dalam musnadnya, wa Tirmidzi, juga Imam Tirmidzi di dalam sunannya, wa hassanahu, Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Ini kalau kita lihat status hadis ini di dalam kitab Faidul Qadir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Munawi. Kitab ini syarah daripada Al-Jami'us Shaghir yang dikarang oleh Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti itu, Pak, di setiap ilmu beliau punya karya, punya karangan. Dalam tafsir, karyanya apa? Tafsir Jalalain. Selain Jalalain, beliau juga punya tafsir Ad-Durrul Mansur. Dalam hadis, beliau mengarang Al-Jami'us Shaghir, juga Al-Jami'ul Kabir. Juga beliau punya kitab hadis Lubabul Hadis yang kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi Banten dengan judul Tankih Qaulil Hadis, Tankihul Qaulil Hadis. Ya. Dalam fikih fikih itu beliau mengarang kitab, ada karangan fikih beliau, atau usul fikih Al-Ashbah wan Nadhair, dan karangan-karangan yang lainnya, atau dalam fatwa Al-Hawilil Fatawi. Nah, beliau Al-Imam As-Suyuti memiliki kitab Al-Jami'us Shaghir, disyarahkan oleh Al-Imam Al-Munawi Faidul Qadir. Imam Munawi sempat membahas sanad hadis ini dan statusnya. Kata beliau, sebetulnya status hadis ini adalah hadis dhaif, hadis lemah. Karena di dalam sanadnya ada Rabi'ah bin Yusuf, dan beliau mengambil hadis ini dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, tapi sebetulnya beliau tidak mendengar langsung dari beliau, dari Abdullah bin Amr, sehingga status hadisnya itu munqati, terputus. Namun di jalur lain, menurut Imam Tobroni, hadis ini muttasil, karena Rabi'ah bin Iyad, kalau dalam sanad beliau, itu mendengar dari Uqbah. Uqbah mendengar hadis ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Cuman kata Imam Al-Mundhiri, walaupun muttasil tapi sanadnya lemah. Jadi status hadis ini hadis dhaif. Cuman Imam Tirmidzi dalam sunannya mengatakan hadis hasan. Apa bedanya hadis dhaif dan hadis hasan? Beda. Beda dari segi penggunaan. Hadis hasan bisa dijadikan sandaran hukum dan sandaran fadailul a'mal. Sementara hadis dhaif tidak boleh dijadikan sandaran hukum, hanya boleh dijadikan sandaran fadailul a'mal, amalan-amalan tambahan. Nah, sekarang hadis ini, hadis tentang keutamaan wafat di hari Jumat, ini termasuk kategori yang mana? Kategori hukum atau kategori fadailul a'mal? Imam Suyuti membahas bahwasanya hadis ini termasuk dalam kategori fadailul a'mal, hanya sekedar amalan-amalan tambahan. Artinya apa? Artinya boleh menggunakan hadis dhaif. Apalagi hadis dhaif ini telah menjadi konsensus ulama. Kesepakatan para ulama boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadailul a'mal. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra atau Al-Fatawa Al-Hadithiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kata beliau, wa qad taqarrar
fi annal hadis ad-dhaif wal mursal wal munqati wal mu'dal wal mauquf yu'malu biha fi fadailil a'mal ijma'an. Kata beliau, para ulama sepakat bahwasanya hadis dhaif, mursal, mauquf, mu'dal, munqati itu boleh dijadikan sandaran fadailul a'mal. Nah, termasuk dalam hadis ini, walaupun hadis ini nanti misalkan ada yang ngomentarin, wah, itu hadisnya hadis dhaif tuh. Betul, dhaif. Tapi kita katakan, kesepakatan ulama mengatakan, menetapkan bahwasanya hadis dhaif masih bisa digunakan di dalam fadailul a'mal. Kan saudara-saudara kita dari kalangan sebelah suka nyerang kita, Pak Haji. Suka nyerang amalan-amalan kita dengan tuduhan hadis itu adalah hadis dhaif. Kita katakan memang beberapa amalan di kita di Nahdlatul Ulama itu menggunakan hadis dhaif. Cuman kesepakatan ulama menetapkan hadis dhaif boleh digunakan dalam fadailul a'mal. Kita sama, kita setuju dalam masalah akidah, dalam masalah hukum, kita tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Tapi dalam masalah fadailul a'mal, amalan-amalan tambahan, kita boleh menggunakan hadis dhaif. Apalagi ada jalur lain yang mengatakan ternyata hadis ini bukan hadis dhaif, tapi hadis hasan, seperti yang disebutkan Imam Tirmidzi. Wa ibnu Abid Dunya wal Baihaqi an Ibni Umar. Ini dalam riwayat lain, kalau dalam Faidul Qadir itu dari Ibnu Amr Ibnil As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim. Ini poin pertama, Pak. Yang menjadi sorotan adalah seorang muslim, bukan non-muslim. Yamutu yaumal jum'ah, dia meninggal, dia wafat pada hari Jumat. Au lailatal jum'ah, atau pada malam harinya. Jadi begitu matahari tenggelam di hari Kamis, tiba waktu maghrib, maka itulah yang namanya malam Jumat. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam di hari Jumat. Tiba waktu maghrib itu namanya malam Sabtu. Jadi dari mulai matahari tenggelam di hari Kamis sampai matahari tenggelam di hari Jumat, itu waktu wafat, waktu meninggal dunia di hari Jumat. Nah, barang siapa yang wafat di hari Jumat atau di malam harinya, illa waqahullahu min fitnatil qabri, melainkan Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Ini seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Makna fitnah kubur itu apa, Pak? Pertanyaan kubur atau ujian kubur, atau bahasa lainnya interogasi yang dilakukan oleh munkar nakir kepada ahli kubur. Jadi yang dimaksud fitnah kubur itu bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah ini bahasa Arab. Karena fitnah bahasa Indonesia artinya apa? Menuduh, ya, berbicara bohong dan menyebarkannya kepada orang lain. Itu fitnah kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Disingkat KBBI. Ada kamusnya. Saya punya Kamus Besar Bahasa Indonesia di rumah. Nah, tapi fitnah yang kita bahas pada kesempatan kali ini bukan fitnah bahasa Indonesia, tapi fitnah bahasa Arab. Apa terjemahan Indonesianya? Banyak. Fitnah bisa diartikan dengan syirik. Seperti dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal. Ini artinya bukan fitnah lebih kejam dari pembunuhan, bukan.
Tapi artinya syirik lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Ada fitnah artinya azab, ada fitnah artinya cobaan, ada fitnah artinya pertanyaan. Seperti ini, fitnah kubur artinya adalah pertanyaan kubur. Nah, orang yang wafat di hari Jumat atau malam harinya, maka Allah jaga dia dari pertanyaan kubur. Jadi Allah tidak izinkan munkar nakir untuk melakukan interogasi keimanan. Pertanyaan-pertanyaan tauhid, ujian-ujian kubur kepada ahli kubur. Jadi betul-betul diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat di dalam syarah hadis ini, nama kitabnya Tuhfatul Ahwazi, dikarang oleh Syekh Al-Mubarak Furi. Beliau mengatakan seperti ini. Wahada yadullu ala syarafiz zaman lahu taksirun azim. Kama anna syarafal makan lahu asarun jasim. Jadi beliau mengomentari hadis ini. Kata Syekh Mubarak Furi, dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya kemuliaan waktu itu memberikan pengaruh positif kepada seseorang. Sehingga orang yang wafat di hari yang mulia, yaitu hari Jumat, maka dia akan mendapatkan kemuliaan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu kan hari yang sangat mulia. Sayyidul Ayyam, kata Nabi. Pemimpinnya para hari-hari yang lainnya. Maka ketika seseorang wafat di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan kemuliaan hari Jumat. Jadi waktu yang mulia akan memberikan dampak mulia kepada seseorang. Selain hari Jumat, waktu yang mulia apalagi? Bulan suci Ramadan. Ini waktu yang sangat mulia, tentu akan memberikan kemuliaan. Kemarin ada yang nanya, Pak Ustadz, ini pertanyaan sempat saya nggak bisa jawab. Akhirnya saya cari-cari dulu. Begini pertanyaannya. Pak Ustadz, apakah betul ahli kubur di bulan suci Ramadan, orang yang meninggal di bulan suci Ramadan kemudian dikubur, maka pertanyaan kuburnya itu ditunda sampai selesai Ramadan? Berarti ini kasusnya sama dengan almarhum Bapak Haji Sukri. Bapak Haji Sanusi, astagfirullahaladzim. Ya, enggak. Bapak Haji Sukri masih sehat. Kita doakan panjang umur sampai 200 tahun. Orang mangges maraot, manuna hirup sesoranganan. Ya, Bapak Haji Sanusi, ya, bukan Bapak Haji Sukri. Beliau masih sehat, masih kuat, masih gagah, masya Allah. Nah, Bapak Haji Sanusi kemarin wafat hari Jumat di bulan suci. Ini kemuliaannya dua, Pak. Sudah hari Jumat, juga bulan suci Ramadan. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, betul tidak? Orang yang wafat di bulan suci Ramadan, maka pertanyaan munkar nakir akan ditunda sampai lepas bulan suci Ramadan. Saya bilang, wallahu a'lam, nanti saya cari dulu. Setelah saya cari-cari, ternyata enggak dapat. Yang saya dapat hanya keterangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Hadil Arwah. Saya download kitabnya, namanya Hadil Arwah. Di sana beliau mencantumkan sebuah hadis bahwasanya azab kubur. Tadi kan yang nanya kepada saya pertanyaan kubur ya. Tapi yang beliau bahas azab kubur. Kata beliau, terkadang beliau pun ragu sebetulnya. Makanya beliau mengatakan terkadang. Terkadang azab kubur itu dihentikan bagi sebagian orang di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Konsekuensinya, kalau azab kubur saja dihentikan, dipending, ditunda,
maka pertanyaan kubur juga sama. Berarti ada kemungkinan, Pak, orang yang wafat di bulan suci Ramadan dikubur, maka pertanyaan kuburnya ditunda sampai lepas bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaannya kenapa bisa sampai ditunda? Tadi jawabannya, li'anna syarafaz zaman lahu ta'sirun azim. Karena kemuliaan waktu itu memiliki pengaruh dan dampak positif bagi seseorang. Makanya orang yang wafat di bulan suci Ramadan wajar jikalau pertanyaan kuburnya ditunda, kemudian yang sedang diazab, azabnya diliburkan dulu, dipending sampai lepas Ramadan. Kenapa demikian? Karena tadi kemuliaan bulan suci Ramadan, ya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat diambil dari hadis ini, kata Syekh Mubarakfuri. Karena kemuliaan waktu itu dapat memberikan efek atau dampak positif kepada seseorang. Ya, artinya kemuliaan waktu akan menjadikan seseorang juga mulia. Kemudian beliau mengatakan seperti ini. Kama anna syarafal makan lahu asarun jasim. Begitu pula kemuliaan tempat. Tempat yang mulia dapat menjadikan seseorang mulia. Contohnya apa? Mekah, Madinah. Sering saya sampaikan hadis tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram dan di Masjidil Aqsa, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat gak? Sholat di Masjidil Haram bandingannya berapa? 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid yang lainnya. Kalau sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid yang lainnya. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Maka jawabannya tadi, kemuliaan tempat dapat memuliakan seseorang. Mekah dan Madinah adalah tempat yang sangat mulia. Maka sholat di masjidnya, Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi akan memberikan kelipatan pahala yang sangat luar biasa. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemuliaan waktu dan kemuliaan tempat dapat memberikan kemuliaan kepada seseorang. Dan ternyata sebaliknya, Pak, bukan cuman pahala yang dilipatkan, tapi juga kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa pun dilipatkan. Hadis tentang Ramadan. Ini disebutkan di dalam kitab Ghoyatul Ihsan fi Fadli Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddis, ini ahli hadis, Abdullah bin Shadiq Al-Gummari. Beliau mencantumkan sebuah hadis dari Imam Tobroni. Apa kata Nabi? Ittaqu syahra Ramadan fa innas sayyi'atu tudo'afu fihi kama tudo'aful hasanat. Hendaklah kalian berhati-hati terhadap bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan bukan hanya kebaikan yang dilipat gandakan pahalanya, tapi juga maksiat akan dilipat gandakan dosa-dosanya. Jadi Ramadan itu ketika dimuliakan, maka pahala dilipat gandakan. Tapi ketika tidak dimuliakan, dia bermaksiat di bulan suci Ramadan, maka dosa-dosanya pun akan dilipat. Ini ngeri-ngeri sedap, Pak. Maka kemungkinan hari Jumat juga sama. Hari Jumat hari yang mulia. Kita beramal soleh di hari Jumat, pahalanya dilipat gandakan. Cuman pertanyaannya bagaimana kalau kita bermaksiat di hari Jumat? Ini kemungkinan besar dosanya juga apa? Dilipat gandakan, ya, sebagaimana dilipat gandakan dosa di bulan suci Ramadan. Maka waktu-waktu yang mulia ini di satu sisi kita senang. Karena kalau kita beramal soleh, maka pahalanya dilipat gandakan. Tapi di satu sisi kita ngeri-ngeri sedep. Ngeri.
Takut kita bermaksiat dan dosanya dilipat gandakan. Begitu pula bermaksiat di Mekah, bermaksiat di Madinah, dosanya beda. Bapak bisa lihat di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di sana dibahas bahwasanya bermaksiat di tempat yang mulia, di Mekah, di Madinah, maka dosanya akan dilipat gandakan. Makanya Al-Habib Muhammad Baydho itu mertuanya Habib Umar bin Hafid, ya. Beliau itu ditawari untuk tinggal di Makkah atau tinggal di Madinah, beliau menolak. Beliau lebih memilih Habib Muhammad Baydho Al-Haddad. Beliau lebih memilih tinggal di Jeddah, Pak. Ketika ditanya, "Bib, kenapa gak mau tinggal di dua kota suci, malah memilih tinggal di Jeddah?" Beliau mengatakan, "Aku takut, ya, ketika tinggal di dua kota suci tersebut, aku bermaksiat kepada Allah, aku menodai kemuliaannya, sehingga dosa-dosaku dilipat gandakan. Aku takut." Bukannya, ya kalau ngelihat pahalanya sih pengen, karena pahalanya dilipat gandakan. Tapi aku takut, aku khawatir jika aku melakukan kesalahan, jika aku menodai kemuliaan, maka dosa-dosanya akan dilipat gandakan. Nah, jadi seperti itu ya. Waktu yang mulia dan tempat yang mulia betul akan memberikan kemuliaan kepada orang yang memuliakan. Tapi kepada orang yang tidak memuliakan, bukan memberi kemuliaan, namun memberi memberikan kehinaan, memberikan dosa-dosa yang berkelipatan. Nah, dari sini juga bisa kita simpulkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwasanya tidak setiap orang yang wafat di hari Jumat mendapatkan kemuliaan hari Jumat. Orang yang mendapatkan kemuliaan hari Jumat hanyalah orang-orang yang memuliakan Jumat tersebut. Jadi ketika orang tersebut adalah orang soleh, kemudian wafat di hari Jumat, maka mendapatkan keutamaan hari Jumat. Dia akan dilindungi dari malaikat munkar dan nakir. Tapi kalau dia tidak memuliakan hari Jumat, wafatnya dalam keadaan bermaksiat, ya kemungkinan besar tidak mendapatkan kemuliaan hari Jumat. Atau saya pernah baca di satu kitab, cuman saya lupa. Kalau tidak salah di I'anatut Thalibin, syarah daripada Fathul Hasyiyah daripada Fathul Mu'in. Jadi orang-orang yang wafat dalam keadaan maksiat pun akan mendapatkan keutamaan hari Jumat, Pak. Ya. Walaupun dia ahli maksiat dengan syarat muslim, beriman, dia tetap mendapatkan keutamaan hari Jumat. Bagaimana keutamaannya? Keutamaannya adalah azab kuburnya dilakukan hanya dalam satu hari saja. Satu hari diazab, kemudian selesai. Nah, itulah ya kemuliaan hari Jumat yang Allah berikan kepada ahli maksiat. Cuman saya agak lupa. Itu saya bacanya di kitab apa, ya. Nah, nanti saya cari lagi, saya baca redaksinya langsung ya. Nah, itu hadis yang pertama tentang keutamaan hari Jumat. Hadis yang kedua, dan ini hadis terakhir. Wa akhrajahu ibnu Wahbin fi jami'ihi wal Baihaqi aidan min tariq anhu bilaf illa bari'a min fitnatil qabri. Orang yang wafat di hari Jumat atau malam harinya, Allah akan bebaskan dari pertanyaan kubur. Wa akhrajahul Baihaqi aidan min tariqin lisatin anhu marfu'an bilafzi wa wukiyal fattani, dan dia akan dilindungi wa wukiya anil, lafadznya gimana?
Wa wuqiya anil fattanain, maka dia akan dilindungi dari dua malaikat pembawa pertanyaan kubur. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah keutamaan wafat di hari Jumat. Itu saja yang dapat saya sampaikan.